Sering batuk pilek apalagi di musim-musim penghujan seperti ini dan ingin tahu gimana caranya supaya bisa nggak mudah batuk pilek, coba simak videonya sampai selesai ya, siapa tahu ini bisa membantu. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin ngebahas tentang masalah batuk pilek ya. Di musim penghujan seperti ini sering banget kita dengar orang batuk pilek, bahkan mungkin kita sendiri, anak-anak apalagi ya, yang biasanya kalau sudah sekolah lagi musim seperti ini itu batuk pilek nggak berhenti, bolak-balik saling tularan antara saudaranya maupun juga dengan teman-temannya di sekolah. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin sharing beberapa tips, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum sharing tipsnya, saya ingin cerita sedikit ke teman-teman semua kalau saya juga dulu sering banget batuk pilek. Saya punya 3 orang putra, ya saat ini yang kembar sudah berusia 13 tahun, yang adiknya umur 10 tahun. Nah, yang kembar itu apalagi mereka terlahir prematur, dari awal itu lahir karena masalah medis ya, sudah harus dapat antibiotik, plus ditambah dengan saya yang punya riwayat atopi atau alergi, jadi mereka itu punya riwayat atopi atau bahasa awamnya itu alergi yang lumayan gitu ya. Jadi waktu kecil itu mereka sering banget batuk pilek, apalagi di bawah usia 2 tahun itu batuk pilek terus menerus. Saya sendiri waktu itu masih berpraktik sebagai dokter umum, tapi tetap hampir setiap bulan bawa anak ke dokter anak gitu. Sejak bertemu dengan suplemen-suplemen yang saya konsumsi saat ini itu mulai membaik, tapi ada beberapa hal juga yang saya ingin sharing ke teman-teman semua untuk tips gitu ya, supaya gimana caranya kita bisa mengurangi batuk pilek ini atau supaya tidak mudah tertular gitu ya. Nah, yang paling pertama teman-teman, untuk batuk pilek ini kebanyakan kan virus ya, penyebabnya adalah virus. Dan yang nomor 1 senjata untuk virus itu adalah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, daya tahan tubuh nomor 1 yang harus kita perhatikan adalah dari pola hidup. Yang paling pertama adalah dari pola makan. Jadi baik untuk anak-anak kita maupun kita sendiri ya, ini mungkin kita bahas tentang untuk anak-anak dulu teman-teman ya. Untuk anak-anak terutama itu dari pola makannya harus kita perhatikan, jadi harus cukup sayur, cukup protein, cukup sayur ya, sumber serat yang baik teman-teman akan baik juga untuk kesehatan mikrobiom saluran pencernaan mereka, dan itu juga akan sangat berguna untuk daya tahan tubuh ya, karena apa-apa yang kita masuk itu kan mulai duluan dari mulut dan juga hidung nih, apa yang kita hirup gitu ya. Kalau apa yang kita makan kan dari saluran cerna, kemudian baru akan terserap ke pembuluh darah. Nah, makanya pertahanan saluran cerna itu harus baik, harus cukup konsumsi serat gitu ya, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dan juga cukup protein. Jadi harus menu yang seimbang untuk anak-anak, dan juga dikurangin makanan-makanan yang gorengan dan makanan-makanan kemasan. Makanan gorengan kalau misalnya kita sendiri yang masak di rumah, kita goreng sendiri dengan minyaknya kita tahu ya, dan bukan minyak yang dipakai berulang-ulang, itu sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita yang beli gorengan di luar, nah itu yang kita nggak tahu digorengnya seperti apa, pakai minyak apa, nah itu sebaiknya tidak diberikan di masa-masa seperti ini kalau kita mau menjaga kesehatan gitu ya. Dan kemudian juga tidak mengkonsumsi makanan-makanan kemasan di mana biasanya itu banyak kandungan gulanya, banyak tinggi gula. Jadi intinya kalau untuk menjaga kesehatan, apalagi kalau misalnya udah mulai rasa nggak enak leher gitu ya, rasa nggak enak badan, jangan makan makanan yang banyak tambahan gula. Jadi kalau misalnya sudah mulai berasa nggak enak badan, begitu juga anak-anak ya, kalau misalnya mereka udah mulai nggak enak badan, jangan dikasih makanan-makanan yang manis, itu akan makin jadi flu-nya ya. Tapi kalau misalnya mereka langsung dijaga makannya gitu ya, diberi makan yang real food gitu ya, sayuran, lauk gitu, nasi, dan tidak diberi makan makanan yang kemasan, ciki-ciki seperti itu gitu ya, coklat-coklat, di stop dulu. Nah, kemudian istirahat yang cukup, nah diberikan suplementasi, itu bisa mereka akan lebih jauh membaik. Kemudian yang kedua, tidur yang cukup. Jadi tidur itu sangat penting supaya badan kita bisa merecovery gitu ya. Badan kita sendiri, sel-sel tubuh itu punya kemampuan untuk mereparasi sendiri sebenarnya, tapi kita harus cukup tidur, dan tidur di waktu yang waktunya untuk tidur gitu ya. Setidaknya jam 10 malam tuh udah tidur, apalagi kalau anak-anak sebisanya di bawah jam 10 malam tuh udah tidur, karena akan sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian yang untuk daya tahan tubuh
suplementasi. Nah, ini juga membantu untuk supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau untuk anak-anak, saya memakai 3 suplementasi ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah Jungle Mals. Jadi Jungle Mals ini dia adalah suplementasi multivitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, kadang-kadang kalau di dalam makanan kan kita mungkin nggak tercukupi semua mineral-mineral. Ya, teman-teman, mulai dari zinc gitu ya, itu banyak banget, kalsium gitu. Nah, ini di sini membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, dan bentuknya juga tablet hisap, jadi anak-anak tuh enak untuk makannya ya. Nah, kemudian yang kedua ini jus G3 favorit, ini baru keluarin dari kulkas nih, makanya basah. Nah, jus G3 ini dia sangat membantu untuk kesehatan antioksidan juga, untuk kesehatan saluran pencernaan, termasuk untuk kesehatan mata ya. Jadi buat anak-anak yang sering banget ngeliatin gadget, termasuk kita juga ya. Jadi ini bisa banget, ini bisa untuk anak-anak dan juga dewasa. Kalau ini untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Nah, kemudian Marin Omega, ini juga salah satu andalan keluarga saya kalau misalnya sudah mulai nggak enak leher. Kalau untuk anak-anak ini setiap hari saya berikan untuk anak-anak Marin Omega, karena dia ada omega 3 yang esensial untuk tubuh kita ya. Ditambah krill oil, dia sangat baik untuk kandungan antiinflamasi alaminya. Jadi manfaat antiinflamasi alaminya itu sangat baik. Si Marin Omega ini selain untuk kesehatan tubuh, daya tahan tubuh, dan juga untuk kesehatan otak ya, terutama kalau untuk anak-anak. Jadi 3 ini yang selalu saya bawa kemana-mana, apalagi kalau misalnya mau pergian juga saya selalu bawa. Dan setiap hari di rumah juga saya beri. Kalau misalnya memang mereka lagi sakit, biasanya saya tingkatin dosisnya selama beberapa hari selama mereka sakit. Itu biasanya sangat membantu penyembuhan ya. Jadi tetap dibawa ke dokter kalau memang perlu, dan juga jadi di samping obat dokter diberikan suplementasi ini. Jadi ini sangat membantu. Kemudian satu lagi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya saat ini ataupun pada saat sakit, yaitu dengan saya melakukan treatment IO-Pro. Mungkin ya ini teman-teman belum banyak di video saya sebelumnya, tapi kalau misalnya ada teman-teman ingin informasi lebih lanjut tentang treatment IO-Pro ini yang mudah banget dilakukan gitu ya untuk melancarkan saluran limfatik dan untuk meningkatkan imunitas kita sekeluarga, nah teman-teman boleh kontak saya untuk tanya lebih lanjut ya. Dan kemudian yang tips kedua itu adalah kurangi faktor-faktor pencetus alergi. Jadi apalagi kalau untuk teman-teman yang anak-anaknya itu punya riwayat alergi atau bakat alergi seperti anak-anak saya, itu sangat mudah untuk batuk pilek kalau memang juga ada pencetus alerginya ya. Jadi kadang gini, awalnya itu biasanya infeksi dulu, mungkin bisa infeksi dulu, tapi jadi berkepanjangan karena sisanya tuh alerginya yang bikin lama tuh sembuhnya. Bisa juga memang ada alergi dulu, tapi karena alergi daya tahan tubuhnya menurun jadi kena infeksi. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi makanya untuk faktor-faktor pencetus infeksi itu pencetus alergi itu kita harus ketahui teman-teman, terutama untuk anak-anak. Biasanya itu paling sering tungau ya. Kalau tungau makanya harus sering kita vakum untuk daerah-daerah tempat-tempat yang dimana anak-anak itu sering berada, terutama kamar tidur gitu ya, yang mereka bisa lama di situ kan untuk tidur. Jadi kamar tidur itu harus divakum tungau ya, bukan vakum debu aja tapi vakum tungau, dan dilakukan secara rutin beberapa bulan sekali. Termasuk juga membersihkan AC ya, karena itu kadang-kadang kalau misalnya lama gak dibersihkan kan kotor ya. Membersihkan AC harus dilakukan secara rutin. Termasuk kalau misalnya teman-teman punya kayak misalnya karpet-karpet yang bulu-bulu atau boneka-boneka yang bulu-bulu, nah itu biasanya kadang-kadang bisa menjadi pencetus, itu disingkirkan. Jadi kalau saya udah nggak pernah pakai lagi karpet yang berbulu gitu ya, atau semua yang berbulu-bulu itu saya singkirkan gitu ya. Kemudian tadi udara biasanya dari AC ya, atau teman-teman bisa gunakan juga bantuan seperti air purifier. Nah itu bisa digunakan supaya mengurangi faktor pencetus dari yang paling sering ya, biasanya kayak tungau sama udara yang kotor. Atau kalau misalnya memang dia ada pencetus alergi dari makanan, nah makanan-makanan itu harus diketahui apa aja dan itu harus dihindarkan. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa gunakan masker pada saat bepergian, terutama di tempat-tempat yang ramai gitu ya. Kalau saya biasanya di masa-masa seperti ini lagi banyak musim batuk pilek, apalagi anak-anak mau ujian gitu ya, saya sebisa mungkin tidak bawa ke tempat-tempat yang ramai, tidak bawa ke playground, tidak bawa dulu ke tempat-tempat main gitu ya. Jadi untuk menghindari penularan dari yang lain, karena biasa di sekolah udah cukup gitu ya untuk sumber penularannya, jadi kita nggak bawa ke tempat yang lain lagi yang ramai. Ataupun kalau memang harus bawa ke tempat yang ramai, itu pakai masker.
Oke teman-teman semua, itu 3 tips dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi reminding kembali ya buat kita, apalagi orang tua yang punya anak-anak yang masih kecil-kecil, apalagi yang punya bakat alergi seperti itu, jadi memudahkannya untuk lebih mudah sakit. Semoga ini bisa membantu dan saya berdoa semoga teman-teman semua dan keluarga juga diberikan kesehatan ya. Oke, stay safe, stay healthy semuanya. Bye.